bukannya parfumnya Kansa ya? Gue yang pakai. Kenapa? Masalah buat lo? Ternyata kamu benar-benar nggak tahu diri ya. Dan ternyata benar juga apa kata temen SMA kamu. Kalau kamu itu perempuan yang nggak benar. Maksud lo tuh apa ya nih Kak? Datang-datang nggak jelas, terus maksud lo apa teman-teman gue? Funi, saya udah tahu semuanya ya. Tadi kamu ngaku kan sama teman-teman SMA kamu kalau Fatan itu adalah suami kamu, ya kan? Nih Kak, gue itu terpaksa ngomong kayak gitu karena nggak mungkin dong gue bilang suami gue itu Mas Emran yang ada di dalam penjara. Bisa-bisa mereka heboh terus viralin gue di sosmed. Gue itu ngomong kayak gitu cuman karena gue nyelamatin harga diri gue. Udahlah, nggak usah banyak alasan. Kalau kamu nggak ada niat untuk deketin Fatan, terus ngapain kamu pakai parfumnya Kansa? Lo kenapa sih dari kemarin parnoan banget? Parfum ini disemprot paksa sama mama. Dia juga capek kali ngadepin semua kegilaan nyokap gue. Tapi udahlah, kalau lo nggak percaya gue nggak peduli. Iya, dasar perempuan nggak Kasihan Sultan ada di sini. Berani-beraninya tuh sini kan di ruangan gue. Masih sibuk? Iya, Mas Rangga. Kenapa, Mas? Kayaknya kamu nggak sadar ya? Nih, gue sadarin deh. Nih, lihat jam berapa? 1:30. Astagfirullahaladzim. Dan kamu nggak mau makan. Mas, maksudnya maaf. Nggak inget jam. Tadi terlalu... Kayaknya kalau sampai lupa kayak gitu, enjoy banget ya sama pekerjaan barunya. Iya, bener. Aku bersyukur banget aku bisa kerja di sini, Mas. Makasih banyak ya. Gara-gara pekerjaan ini, aku jadi menyibukkan diri. Pikiranku nggak kemana-mana, nggak mikirin ayah aku, ibu aku, suami aku. Lumayan ke distract untuk sementara waktu. Karena kalau lagi nggak kerja tuh, waktu kayak lama banget. Berhenti di tempat. Kalau kayak gini aku jadi punya motivasi untuk tetap bertahan hidup. Curhat. Nggak, ngerti banget kok. Ngerti banget kok sama pikiran kamu. Ya, aku juga seperti itu kok. Ya, bahkan aku ngerasa waktu itu udah berhenti sejak 5 tahun. Dan aku hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Tapi setelah aku memutuskan pulang, ya akhirnya aku juga sadar sih bahwa sebenarnya di saat kita merasa kita nggak punya apa-apa lagi dalam hidup ini, sebenarnya kita masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Di sisa hidup kita, kita bisa jadi berguna dan menjadi berkah buat orang lain. Setuju banget sama ucapan Mas Rangga. Tapi di samping itu, ada satu hal penting. Kalau kita masih mau untuk melanjutkan hidup kita, menjadi berkah dan berguna bagi orang lain, ada satu hal yang nggak boleh kamu lewatin. Kenapa, Mas? Makan. Mas, aku beneran nunggu loh. Aku pikir bakal dikasih teori hukum, teori mengelola bisnis. Makan. Makan. Ya, harus makan. Kalau kamu nggak makan terus kamu sakit, pasti aku yang kena sama ibu. Pasti. Iya, oke. Nanti saya makan. Sekarang. Ayo kita makan. Oke, sekarang saya makan. Yuk. Oke. Aku benar-benar nggak tenang deh dari tadi. Kenapa sih? Aku tuh pikiran ya, gimana kalau sampai Parangga dan Hansa tahu soal manipulasi laporan keuangan kita sebelum aku sempat beresin semua datanya. Santi, kamu
bisa tenang dikit gak sih? Gak usah kamu panik di mana-mana gitu loh. Kamu tahu kan, Karangga itu hanya sementara di sini. Setelah urusan perusahaan kopi yang Kasa ini selesai, menurut dia kan baik lagi kok mengasihkan diri di pulau sana. Aku yang handle semua. Nanti kalau misalnya sudah beres semuanya, kita akan buat aturan-aturan yang sesuai dengan mau kita. Kamu don't worry, udah lanjut makan aja. Nanti nggak mood lagi kita makan ngomongin hal lain. Oh, Hey Kak. ternyata kalian makan siang di sini juga. Iya Kak, kebetulan kita lagi makan bareng. Ini Santi tadi bawa data peraturan Kansa yang baru, kita lagi mikirnya gimana caranya ngerealisasiin ya. Supaya semua berjalan dengan lancar, yang seperti Kakak bilang tadi. Permisi. Ah. Santi, kamu cek nih datanya aman kan tadi ya? Sambil meeting Kak, sedikit sih. Oke juga sih laporan Haris. Silahkan Pak Rangga. Mbak Kansa, makan siangnya. Iya, terima kasih. Gimana? Jadi hasil meeting kalian berdua gimana? All is good sih Kak, aman. Nanti kita akan terapin sesuai dengan arahan Karangga. Ya kan? Ya bagus dong seperti itu. Ya memang apa sih? Di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan selama ada kemauan untuk jujur dan usaha lebih keras untuk memperbaikinya, ya kan? Di laporan itu kan memang kita harus evaluasi. Pengeluaran, pemasukan semua jelas sesuai kan saya bilang. Tadi ya harus semua detail lah. Oke, bagus. Yang penting sistem yang kalian sudah atur jangan berbenturan dengan apa yang sudah Kansa atur, ya. Tapi stok juga harus dicek tuh, ya kan? Karena stok tuh pengaruh banget sama laporan kita. Ya kan saya? Kalau gitu, Kansa, Karangga, silakan lanjut makan. Aku mau ke ruangan dulu ya. Masih ada yang belum aku beresin. Ya, oke. Ya, Pak Rangga, Mbak Kansa, kita pamit dulu ya. Selamat menikmati makannya. Makasih. Gak dihabisin makanannya ini. Handphonenya Santi ketinggalan. Kamu susulin ke ruangannya. Nanti aja habis makan. Ya, makan dulu lah.